Pertama, pengertian dari skala. Skala itu adalah perbandingan, ya, kita masih bicara perbandingan. Perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Nah, gambar ini nanti bisa maksudnya itu peta atau denah atau sekedar kita bikin sketsa gitu ya. Jadi intinya ukuran gambar banding ukuran sebenarnya. Nah, kalau dirumuskan bentuknya jadi skala sama dengan, nah ini bisa jarak, bisa ukuran, bisa panjang atau apapun ya. Jadi jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Nah, biasanya kalau dalam skala itu satuan jaraknya dalam sentimeter, terutama pada peta tuh ya. Jadi satuannya itu kita pakai sentimeter. Kalau SD dulu kita belajar pakai segitiga gini ya. Jadi segitiganya itu JP itu jarak pada gambar, S-nya skala, JS-nya itu jarak sebenarnya. Nah, jadi kalau kita cari skala maka sama dengan JP per JS. Lalu bagaimana kalau nyari jarak pada gambar? Berarti nyari JP. JP berarti skala dikali JS. Jadi skala dikali jarak sebenarnya. Dan terakhir kalau kita cari jarak sebenarnya berarti cari JS nih. Berarti JS sama dengan JP per skala. Jarak pada gambar dibagi skala. Mudah ya, jadi kita bisa hafalkan segitiganya. Dan sekarang bagaimana cara menentukan skala suatu denah? Nah, ini beri contoh soal. Pada sebuah denah tertulis tinggi menara adalah 10 cm. Nah, berarti di denahnya ya, pada gambarnya nih ukuran di gambar. Sedangkan tinggi menara sebenarnya tersebut adalah 80 meter. Berapakah skalanya? Maka kita ingat rumusnya nih, Miss tuliskan lagi. Skala itu adalah ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Nah, satuannya nih kita lihat nanti ya. Yang 1 cm, 10 cm, ukuran sebenarnya 80 meter. Maka kita harus rubah dulu satuannya, ingat perbandingan satuannya harus sama. Nah, meter ke senti itu adalah dikali 100. Jadi 80 dikali 100. Nah, ini kita sederhanakan nih, nolnya bisa dicoret jadi 1 per 800. Sehingga skala dari denah tersebut adalah 1 banding 800. Nah, ini mudah lah pokoknya ya. Intinya tadi konsep perbandingannya udah mantap ya, jadi satuannya harus sama lalu kita sederhanakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan ukuran sebenarnya atau ukuran pada gambar? Nah, ini contohnya nih. Suatu gambar rencananya mau dibuat dengan skala 1 banding 500. Jadi skalanya udah diketahui. Tentukan jarak sebenarnya jika jarak pada gambarnya 8 cm. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, jarak pada gambar kalau yang diketahui jarak sebenarnya. Nah, pertama kita jawab dulu nih. Yang menentukan jarak sebenarnya adalah jarak pada gambar dibagi skala. Nah, tinggal kita masukkan aja nih. Jarak pada gambarnya 8, skalanya 1 banding 500. Nah, kita ingat, pembagian itu adalah perkalian tapi dibalik. Jadi 8 dikali 500 per 1. Jadi 1 banding 500. Ini kita balik. Jadi 500 per 1. Sama dengan 8 kali 500, 4000 cm. Nah, kalau mau dijadikan meter, berarti kita bagi 100. 4000 dibagi 100 jadinya 40 meter. Maka jarak sebenarnya adalah 40 meter. Oke, yang pertanyaan keduanya. Jarak pada gambar itu adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya 1 per 500 kita kalikan dengan 150 meter. Ya, berarti kita sederhanakan nih sama-sama dibagi 50. Jadinya 3 per 10 meter. Nah, kalau gambar itu kan kita dalam sentimeter ya. Jadi kita rubah nih meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter kita kali 100. Jadinya 3 per 10 dikali 100. Sama dengan 30 cm. Jadi kalau kita mau menggambarkan jarak 150 meter di gambar kita itu,
dengan skala 1:500, maka panjang yang kita buat di gambar adalah 30 cm. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk ke faktor skala. Nah, faktor skala itu apa sih? Faktor skala itu suatu ukuran mau perbesaran atau pengecilan pada gambar yang berskala. Jadi, faktor skala itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, faktor skala itu rumusnya adalah ukuran setelah diperbesar atau diperkecil, jadi setelahnya ya, banding ukuran sebelum diperbesar atau diperkecil. Jadi ukuran awal, ukuran akhir banding ukuran awal. Itu faktor skala. Nah, pada perbesaran atau pengecilan itu yang berubah hanya ukuran bendanya saja ya. Ukuran benda tergantung dengan faktor skalanya, tapi bentuknya tetap. Ya, jadi Miss ingatkan kembali bahwa perbesaran atau pengecilan ini hanya merubah ukuran, dia tidak merubah bentuk. Ya. Faktor skala ini bisa lebih besar dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 itu berarti dia pembesaran, dia diperbesar. Tapi kalau skalanya kurang dari 1, maka faktor pengecilan. Kalau faktor skalanya 1 gimana? Ya berarti sama dong, nggak diperbesar, nggak diperkecil. Karena ukuran yang akhir dan awal sama. Gitu ya. Jadi kalau faktor skalanya lebih besar dari 1 berarti dia pembesaran. Kalau faktor skalanya kurang dari 1 berarti dia pengecilan. Oke, kita coba contoh soalnya. Nah, contoh nih, sebuah foto dengan ukuran 4 cm x 6 cm diperbesar hingga 4 kalinya. Nah, 4 kalinya nih berarti apa nih? Faktor skalanya. Ya, faktor skalanya 4. Karena lebih besar dari 1 berarti dia diperbesar. Hitunglah perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar. Nah, ini yang diminta ya perbandingannya, luas sebelum banding luas sesudah. Nah, luas sebelumnya berarti kan tinggal 4 dikali 6. Nah, Miss tulis di sini nih 4 kali 6. Nah, yang sesudahnya berarti kan semuanya harus kita perbesar nih. 4-nya kita kalikan 4, kita perbesar ya. 6-nya juga kita kalikan 4. Nah, tinggal kita sederhanakan nih, kita coret nih 4 sama 4. Lalu 6 sama 6 kita coret. Menyisakan yang atas tinggal 1, yang bawah 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Maka perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar adalah 1:16. Nah, nanti dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih, cara cepatnya. Jadi ketika perbandingan luas, kita ingat luas itu satuannya apa ya? Satuan dari luas itu pakai pangkat 2 persegi ya. Karena pakai persegi, maka nanti faktor skalanya kita pangkatin 2 juga gitu. Ya, jadi 1:4 pangkat 2. Nah, suatu saat ketika kita diminta perbandingan volume, nah kita ingat volume itu perbandingannya satuannya adalah kubik pangkat 3. Nah, maka faktor skalanya pun kita pangkatin 3. Jadi 1 / faktor skala pangkat 3. Nah, itu triknya juga ya. Tapi kalau konsep dasarnya seperti ini. Jadi setiap besarannya harus kita kalikan dengan faktor skalanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau masih kurang paham, coba diputar ulang lagi